Masa yang dinanti selama ratusan tahun akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945. Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia mendapatkan cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional untuk meluruskan saja, tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Kowe benar, cepat, ayo cepat. Beras itu milik kita, ayo kita ambil. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta untuk mengirim utusan khusus kepada Roisal Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela agama yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya utusan dari Bung Karno. Beliau menitipkan pesan. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apa hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air, apa hukumnya, Kiai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang melawan penjajah, itu termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid, dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan dan menjadi tangan kanan penjajah wajib untuk diperangi. Perang menolak dan melawan itu fardu ain yang harus dikerjakan orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bagi yang bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup dikerjakan sebagian saja. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Haji Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Wahab meminta mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan se-Madura untuk membahas fatwa tentang hukum berjihad membela negara. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa, se-Madura, dan se-Surabaya, menghasilkan resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Indonesia dan negara Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim, tua dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yang mati dalam peperangan kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga Indonesia yang memihak pada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Dengan persenjataan lengkap, mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jatim bergerak menuju Surabaya. Maka jadilah pertempuran antara para penjuang Surabaya melawan sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1945 telah terjadi gencatan
senjata antara Laskar Arek-Arek Surabaya pada pasukan sekutu Inggris. Sore hari usai kesepakatan gencatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris menuju ke gedung internasional yang terletak di samping Jabatan Merah. Namun, sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai ketentuan gencatan senjata. Tolong beritahu mereka bahwa kita setuju gencatan senjata dengan Indonesia. Jangan ingkari kesempatan itu, karena itu membuat nama baik kita hilang dan tidak percaya lagi. Tenang, saudara-saudara Bung Karno dan Bu Hatta telah setuju gencatan senjata. Jika itu benar, lepaskan saja mereka. Lepaskan senjatanya, lepaskan. Kami menerima permintaan kalian. Saya yang akan bertanggung jawab penuh, jadi biarkan kali ini masuk ke dalam gedung itu. Rakyat Indonesia pun memberikan kesempatan untuk pasukan Inggris untuk masuk ke gedung internasional. Mayor, saya dapat perintah dari Brigadir Malabi, proses gencatan senjata telah berlangsung. Tetapi, jika menginginkan kita menyerahkan senjata dan menyerah, akan tetapi Jenderal memerintahkan kita untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan bagi pasukan. Siap, Kapten. Akhirnya terjadi ketegangan yang menyulut baku tembak di tempat ini secara mengejutkan. Brigjen Malabi tertembak dan mobilnya terbakar, dan gencatan senjata pun berakhir. Penggantian Malabi, Jenderal Robert Mansard mengultimatum Laskar, pejuang dan tentara Indonesia agar menyerahkan senjata kepada Inggris paling lambat 10 November 1945. Siapa yang membunuh jenderal kami, jenderal terbaik Inggris? Kalau kalian tidak mengaku membunuh Jenderal Malabi, saya katakan Laskar Bumi harus menyerahkan senjata mereka pada kami. Paling lambat 10 November, kalau tidak akan saya bumi hanguskan Surabaya. Mendengar ancaman itu, para komandan Laskar Hizbullah Sasabilillah Mujahidin TKR dan para santri marah besar. Dan pemuda bersama Sutomo yang sering disebut Bung Tomoswan kepada Kiai Haji Hashim Asyari, ia meminta izin untuk menyiarkan dan menyebarkan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyertakan senjata-senjata yang kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban selama pandai-pandai Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih. Merah dan putih, maka selama itu tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFN-EI, perang besar pun pecah dan ribuan pejuang syahid. Pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris. Kiai, sepak terjang Belanda semakin mengkhawatirkan. Mereka menduduki tempat-tempat strategis dan bahkan mereka kini Belanda sudah menguasai Singosari dan rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa banyak yang menjadi korban. Sepertinya Kiai kelelahan. Kiai, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indonesia pun berduka karena kehilangan Kiai Haji Hashim Asyari. Namun perjuangan terus membara demi negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pasca negara terekspos dengan baik pada hari ini, para santri telah mendiskualifikasi dan perjuangan para santri dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan melupakan sejarah